Assalamualaikum para siswa sekalian. Selamat berjumpa kembali kita dalam pembelajaran IPA guna melanjutkan materi kita minggu lalu. Semoga saja kalian berada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bersemangat sehingga dapat mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Pada minggu lalu kita sudah membahas macam-macam perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan, lengkap dengan contoh-contohnya. Ternyata tumbuhan itu selain dari secara vegetatif dapat juga berkembangbiak dengan cara generatif. Nah, bagaimana proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan tersebut berlangsung? Mari kita ikuti video pembelajaran berikut ini. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Tujuan pembelajaran: setelah proses pembelajaran berlangsung, peserta didik dapat 1. Menjelaskan pengertian perkembangbiakan generatif pada tumbuhan beserta contoh. 2. Menyebutkan bagian-bagian bunga beserta fungsi. 3. Menjelaskan macam-macam bunga berdasarkan kelengkapan alat perkembangbiakannya. 4. Menjelaskan macam-macam penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari. 5. Menjelaskan macam-macam pembuahan pada tumbuhan. Selanjutnya kita lihat pembahasan tujuan pembelajaran nomor 1. Perkembangbiakan generatif sering juga disebut dengan perkembangbiakan seksual atau secara kawin. Artinya, perkembangbiakan yang melibatkan sel kelamin. Contoh, mangga berkembangbiak dengan biji. Kata-kata sel kelamin diberi warna kuning di sini karena perlu diperjelas. Bagian manakah pada tumbuhan yang dapat menghasilkan sel kelamin? Sel kelamin pada tumbuhan dihasilkan oleh alat-alat perkembangbiakan yang terdapat pada bunga. Untuk itu, alangkah baiknya kita perhatikan gambar bunga berikut. Pada gambar bunga ini ada keterangan gambar yang harus kalian isi, yaitu 1-10 di LKPD pada akhir pembelajaran kita nanti. Nah, bagian bunga 1-10 ini pada dasarnya hanya mempunyai dua fungsi. 1. Sebagai alat perhiasan, 2. Sebagai alat perkembangbiakan. Mana yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan dan mana pula yang berfungsi sebagai alat perhiasan? Nanti akan kalian dapatkan jawabannya setelah kalian menyelesaikan LKPD. Selanjutnya, jenis-jenis bunga. Bunga lengkap. Bunga yang memiliki semua kelengkapannya. Kalau pada gambar tadi ada 1-10, berarti dia memiliki 10 bagian tersebut. 2. Bunga sempurna, yaitu bunga yang memiliki kelengkapan alat perkembangbiakan, yaitu serbuk sari dan kepala putik. Nah, walaupun dia tanpa punya mahkota dan kelopak, kalau sudah punya serbuk sari dan putik, maka dia sudah disebut sebagai bunga sempurna. Bunga berdasarkan kelengkapan alat perkembangbiakannya dibedakan menjadi 1. Bunga berumah satu atau monoseus. Apabila serbuk sari dan kepala putik berada dalam satu bunga. Contoh, bunga kembang sepatu, bunga kacang-kacangan, dan lain-lain. 2. Bunga berumah dua atau diseus atau dikenal juga dengan istilah bunga uniseksual. Apabila serbuk sari dan kepala putik terdapat pada bunga yang berbeda. Terdiri atas A. Bunga jantan, apabila bunga tersebut hanya mempunyai serbuk sari. B. Bunga betina, apabila bunga itu hanya mempunyai kepala putik saja. Contoh bunga uniseksual adalah bunga pepaya. Pada awal materi ini kita sudah mengatakan bahwa perkembangbiakan generatif pada tumbuhan disebut juga sebagai perkembangbiakan secara kawin. Perkawinan pada tumbuhan dikenal dengan istilah penyerbukan. Berikut ini, penyerbukan itu adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Berikut ini kita lihat macam-macam penyerbukan. Pada gambar A disebut penyerbukan sendiri, yaitu jatuh serbuk sari di kepala putik pada bunga itu sendiri. Gambar B disebut penyerbukan tetangga, apabila jatuh serbuk sari di kepala putik bunga yang sejenis dalam satu batang berbeda tangkai. Gambar C
penyerbukan silang apabila jatuhnya serbuk sari di kepala putik pada bunga sejenis berbeda batang. Sedangkan gambar D adalah penyerbukan bastar apabila jatuh serbuk sari pada bunga yang sejenis dengan variasi yang berbeda. Pada gambar kita lihat yang satu punya kelopak yang lebih besar, sedangkan yang satu lagi kelopak lebih kecil. Peristiwa penyerbukan diiringi oleh proses pembuahan. Pembuahan yaitu peristiwa peleburan sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina dan menghasilkan zigot. Terdiri atas A. Pembuahan ganda. Disebut pembuahan ganda karena terjadi 2 kali pembuahan, yaitu pembuahan pertama yaitu pertemuan sel sperma 1 atau inti generatif 1 dengan sel telur atau ovum sehingga menghasilkan zigot yang disebut dengan biji. Pembuahan kedua yaitu peleburan sel sperma 2 dengan kandung lembaga sekunder menghasilkan endospermae atau disebut dengan daging buah. Dengan adanya daging buah sehingga biji tertutup oleh daging buah, maka dapat dikatakan bahwa pembuahan ganda terjadi pada tumbuhan biji tertutup. Yang kedua, pembuahan tunggal. Disebut pembuahan tunggal karena hanya terjadi 1 kali pembuahan, yaitu hanya peleburan sel sperma 1 dengan sel telur, sehingga yang dihasilkan hanya biji tanpa ada daging buah. Akibatnya daging buah tidak tertutup, sehingga dikatakan bahwa pembuahan tunggal terjadi pada tumbuhan biji terbuka. Untuk melengkapi dan untuk lebih jelasnya materi kita tadi, alangkah baiknya kalian kerjakan LKPD berikut. Nomor 1, silahkan kalian lengkapi bunga berikut, gambar bunga berikut ini dengan keterangan gambar. Yang kedua, berdasarkan keterangan gambar yang sudah kamu buat, lengkapi tabel berikut. Sebagai contoh, gambar nomor 8, keterangan gambarnya adalah mahkota, fungsinya sebagai perhiasan. Selanjutnya, berdasarkan isi tabel yang sudah kamu buat, manakah bagian bunga yang berfungsi sebagai alat perhiasan? B. Alat mana pula yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan jantan? Yang C. Sebagai alat perkembangbiakan betina. Dan dengan membuka buku siswa bab 2 atau buku-buku yang relevan, jelaskan apa yang dimaksud dengan bunga lengkap dan apa pula yang dimaksud dengan bunga sempurna. Sekian saja pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Selamat bekerja. Wassalam. Sampai jumpa minggu depan.